Siap. Beri salam. Selamat Hari Ibu Guru. Kita dalam doa. Ibu guru dan teman-teman semua, sebelum kita memulai kelas kita pada hari ini, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, Engkau sudah menjaga kami sampai di kita doa kami, ya Tuhan doa kami muliakan. Yang berikut Ibu akan absen ya. Yang pertama, Alessandra. Hadir Ibu. Adisti. Hadir Ibu. Kesia. Hadir Ibu. Ya, semua sehat ya. Sehat. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana menuliskan solusi rancangan program sederhana dalam format pseudocode yang dekat dengan bahasa komputer. Sebelum Ibu lanjut ke materi, kita buat kesepakatan dulu. Yang pertama itu kita semua sudah hadir ya, sudah hadir tepat waktu. Kemudian yang berikut tidak menggunakan HP jika tidak diperlukan. Kemudian ingat saling menghormati. Jadi sebentar ada yang mau bertanya atau mau memberikan saran, itu kita harus saling menghormati. Ya, kemudian yang berikut mengikuti pelajaran dengan tertib. Di sini kita akan mencoba atau mempelajari bagaimana membuat atau menulis solusi rancangan program sederhana dengan menggunakan format pseudocode. Jadi ini dasar bagaimana kita mencari atau misalnya ada satu masalah, kemudian kita merancang solusi-solusi untuk menyelesaikan persoalan itu dengan menggunakan salah satunya itu adalah dengan menggunakan format pseudocode. Jadi sebagai materi awal, sebelum itu kita akan kuis dulu. Kita buka kuisnya, sudah semua? Sudah. Waktunya selesai. Ya, saya lihat hasilnya. Di sini kebanyakan yang salahnya di nomor berapa? Tiga. Tiga dan Ini benar nomor 3. 5. Perhatikan dulu hasil tadi. Di sini dapat kita lihat bahwa ada soal yang Ibu berikan yang masih banyak yang keliru. Ya, di sini contoh soal ceritanya itu adalah Ani akan membuat kado berbentuk kubus. Soal cerita ini akan sangat berhubungan dengan pelajaran yang nanti sebentar kita pelajari, yaitu pseudocode. Di sini ada masalah, kita tentukan langkah-langkahnya menggunakan pseudocode untuk menyelesaikan bagaimana Ani mengetahui luas kertas kado yang dibutuhkan untuk membuat kado, membungkus kado yang berbentuk kubus. Nah, logika awal yang perlu kita ketahui untuk kita masuk dulu di pseudocode. Ya, minggu lalu Ibu sudah informasikan bahwa hari ini kita akan belajar tentang pseudocode. Mungkin di rumah ada yang sudah coba mencari kira-kira apa itu pseudocode. Mungkin ada? Ya, bagus ya, semuanya berusaha untuk mencari. Tapi Ibu memilih salah satu untuk mencoba menjelaskan. Adi, silahkan Adi, bisa. Ya. Pseudocode adalah kode semu atau kode pseudo, suatu bahasa buatan manusia yang sifatnya informal untuk merepresentasikan algoritma. Pseudocode dibuat untuk menutupi kekurangan diagram alir dalam merepresentasikan konsep-konsep pemrograman terstruktur. Pseudocode memungkinkan representasi langkah-langkah yang lebih detail
dekat dengan bahasa pemrograman. Sekian dari saya. Ya, terima kasih. Jadi itu ya penjelasannya ya. Jadi tadi Aldi sudah menjelaskan bahwa pseudocode itu bukan bahasa pemrograman, itu bahasa buatan manusia, tapi sifatnya itu bisa mempresentasikan tentang bagaimana langkah-langkah untuk membuat suatu algoritma dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Contoh seperti tadi itu sudah dijelaskan bahwa hasil yang tadi kita tes itu kasusnya itu adalah ada yang Ani di situ dijelaskan bahwa Ani itu ingin membuat sebuah kado, membungkus kado yang berbentuk kubus. Ya, di situ ditanya bagaimana luas kado, kertas kado yang dibutuhkan untuk membungkus kado tersebut. Ya, untuk lebih lanjut, apa fungsi dari pseudocode? Mungkin ada yang bisa membantu menjawab. Rena, tolong. Baik, itu fungsi dari pseudocode sendiri itu bisa digunakan untuk menjadi alat komunikasi. Fungsi pseudocode bisa kita lihat juga di depan. Itu dapat digunakan sebagai alat untuk dokumentasi. Ya, tadi sudah dijelaskan, sudah coba disebutkan. Kemudian yang berikut untuk mempermudah proses penerjemahan menjadi satu bahasa pemrograman. Kemudian yang berikut apa? Nah, jadi di sini jelas ya, dapat digunakan untuk proses mencari sebuah ide tanpa harus memikirkan implementasi dari suatu bahasa pemrograman khusus. Jadi pseudocode ini bukan bahasa pemrograman. Jadi biasanya kalau kalian sebelumnya kan kita sudah pelajari Python, itu ada sintaks-sintaks atau aturan-aturan dalam penulisan bahasa pemrograman. Kalau salah berarti programnya tidak jalan. Ya. Nah, di sini di pseudocode itu tidak memperhatikan aturan seperti itu atau sintaks penulisan dalam program, kode program. Tapi di sini dia akan menjelaskan tentang alur-alur atau langkah-langkah apa yang secara runut untuk menyelesaikan suatu masalah. Kemudian yang berikut fungsinya itu adalah lebih mudah mengembangkan aplikasi yang dibuat. Jadi kalau kita sudah buat bahasa pseudocode-nya, kita bisa membuat bahasa aplikasinya dari pseudocode yang sudah kita buat. Ya, contoh kita lihat lagi di sini anotasi pseudocode. Pertama itu adalah input. Ya, jadi kita harus menentukan inputnya seperti apa. Ya, digunakan untuk menunjukkan proses masukkan suatu variabel. Jadi misalnya contoh tadi yang kasus yang kita tulis tadi itu tentang kado, membungkus kado, berarti untuk inputnya itu adalah apa? Variabel apa? Tadi kan kadonya berbentuk kubus. Kemudian dia panjangnya sisinya itu adalah 12. Berarti untuk input di sini contoh di sini input berarti masukannya itu sebagai informasi untuk mencari berapa luas permukaan kado itu berarti yang menjadi variabelnya adalah 12 ya. Kemudian output ini digunakan untuk menunjukkan proses keluaran yang terjadi. Outputnya kita mau outputnya apa tadi? Luas dari kubus ya. Nah, dari sini dari bahasa ini bahasa pseudocode ya, dari bahasa pseudocode kita bisa gunakan langkah ini untuk mentransfernya ke bahasa pemrograman. Sampai sini bisa mengerti atau ada yang mau bertanya tentang pseudocode ya? Ya, kalau tidak ada yang bertanya berarti Ibu akan membagikan LKPD untuk kita kerja kelompok Ibu. Ya, baik. Karena semua sudah duduk sesuai kelompok, Ibu akan bagikan LKPD untuk dikerjakan. Nawin. Iya, Ibu. Rizky.
untuk waktu pengerjaan LKPD sudah selesai. Sekarang tiba saatnya untuk setiap kelompok presentasi dan Ibu berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja untuk nomor yang pertama. Silakan. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami khususnya nomor 1 yang akan dipresentasikan oleh teman-teman saya. Pertanyaan yang pertama, seorang guru melakukan evaluasi pembelajaran dengan ketentuan dengan nilai ulangan peserta lebih dari 75, maka diberikan penggayaan, selain itu diberikan remedial. Deskripsi tingkat tinggi yang pertama baca nilai N, yang kedua jika nilai N lebih besar dari 75, maka nomor 3 cetak tulisan pengayaan, selain itu cetak tulisan remedial. Pseudokode, algoritma evaluasi, pembelajaran, input nilai, output tercetak tulisan, pengayaan atau remedial. Input nilai, if nilai lebih besar sama dengan 75, print dalam kurung pengayaan, else print dalam kurung remedial. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bagi teman-teman dari kelompok perkenalkan saya Adri Sipurna dari kelompok 2. Saya ingin menanyakan kepada teman-teman dari kelompok 1, bagaimana pendapat teman-teman tentang kalau nilai dari N itu kurang dari 75 atau dari angka itu 74,90. Kira-kira itu dia masuk dalam penilaian atau masih? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 2. Izin menjawab, jika nilai kurang dari 75 semisal 74,9, maka itu termasuk dalam remedial karena nilai dinyatakan pengayaan jika nilai di atas 75. Kelompok 4, silakan. Kelompok 1. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman semua. Pagi. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Soal nomor 2, dari nilai ulangan tersebut akan dibuat predikat penilaian dengan ketentuan nilai lebih besar sama dengan 90, maka predikat sangat baik. Nilai lebih besar dari sama dengan 80, maka predikat baik. Nilai lebih besar sama dengan 75, maka predikat cukup. Nilai kurang dari 75, maka predikat kurang. Deskripsi tingkat lanjut. Baca nilai N. Jika N lebih besar sama dengan 90, maka cetak tulisan sangat baik. 3. Jika N lebih besar sama dengan 80, maka cetak tulisan baik. Jika N lebih besar sama dengan 75, maka cetak tulisan cukup. Jika N kurang dari 75, maka cetak tulisan kurang. Algoritma predikat penilaian. Input nilai, output tercetak predikat. Sangat baik, baik cukup, atau kurang. Input nilai. Nilai lebih besar 90, predikat sama dengan sangat-sangat baik. Nilai lebih besar 80, predikat sama dengan baik. Nilai 75, predikat cukup. Predikat kurang, print predikat. Sekian presentasi dari kami. Mungkin ada saran atau pertanyaan kami sekarang. Ya, kalau perkenalkan nama saya Sandra dari 3. Saya ingin bertanya untuk nomor 2, yaitu berapa rentangan nilai jika yang tercetak baik? Jika nilai yang tercetak baik, maka rentangan nilainya dari 80 sampai 89. Baik, kita sudah sampai pada penghujung pertemuan hari ini. Ibu minta salah satu orang untuk memberikan kesimpulan tentang materi kita hari ini, yaitu pseudocode. Ada yang bersedia? Ya, Ibu minta Grace. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Jadi pengertian pseudocode adalah suatu bahasa buatan manusia yang sifatnya informal untuk merepresentasikan algoritma.
pseudocode memungkinkan representasi langkah-langkah yang lebih detail dan dekat dengan bahasa pemrograman. Ibu mau tanya lagi, bagaimana perasaan kalian untuk pembelajaran hari ini? Jadi mewakili teman-teman tadi tuh bilang kalau materi tadi itu kan sangat-sangat menyenangkan karena tadi kita belajar dengan kuisis, terus juga menurut saya pribadi lebih paham untuk belajar tentang pseudocode itu bagaimana untuk mengalokasikannya, bagaimana untuk mempraktikannya di bahasa pemrograman. Jadi menurut saya hari ini sangat-sangat menyenangkan. Pendapat, ada yang memberikan pendapat? Ya, ibu minta yang laki-laki dulu, yang belum dipandang itu perempuan. Terus ya, ayo silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Pelajaran ini sangat menyenangkan, Ibu. Saya juga bisa memahami dan dengan baik apa arti pseudocode. Terima kasih. Ya, yang terakhir sebelum kita menutup pembelajaran, informasi atau hal menarik apa yang didapat hari ini? Ada yang bisa jawab? Mary? Ya, silakan Mary. Jawab. Kalau dari saya sendiri, menurut saya hal yang paling menarik yang saya dapat pada hari ini yaitu bagaimana cara kita mengimplementasikan pseudocode dalam kehidupan sehari-hari melalui RKPD atau matematika. Yaitu contohnya soal tentang nilai ujian, yaitu kita implementasikan dalam pseudocode dan dikerjakan. Terima kasih. Kalau untuk materi untuk minggu depan itu nanti kita akan pelajari tentang proses komputasi yang dilakukan manusia secara mandiri dan berkelompok untuk mendapatkan data yang bersih dan benar. Ya, jadi mungkin yang di rumah yang punya waktu bisa dicari-cari informasinya supaya minggu depan sudah ada bayangan ya. Sebelum kita masuk materi, kita mungkin ada quiz atau pertanyaan-pertanyaan awal itu bisa kalian jawab. Oke, sebelum kita akhiri dengan doa, Ibu minta kita kembali ke posisi semula. Ya, sebelum kita kembali ke kelas, Ibu minta Gisel untuk akhiri pertemuan ini dengan doa. Ibu guru dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Saya akan menulis doa ini menurut agama dan dari saya, Kristen Protestan. Berdoa dimulai. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih. Terima kasih Tuhan Yesus yang sudah menolong. Amin. Siap. Beri salam. Terima